Ya alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi nggak apa ya, jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada rasa apa ya, kalau bisa dibilang patah semangat ya. Patah semangat. Di umur berapapun jika Allah sudah berkehendak apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, dan carilah provider yang tepat. Salinannya alhamdulillah luar biasa cepat dan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi kemarin tuh sempat periksa rutin di sore ya. Sore kita ketemu, kemudian karena udah 38 minggu lebih ya, udah 39, dan kita lakukan periksa dalam. Alhamdulillah waktu itu udah bukan satu tuh sore, bukan satu. Terus akhirnya karena kontraksinya masih jarang, akhirnya kan masih pulang dulu. Terus baru sampai rumah langsung dia WhatsApp saya bilang udah kontraksinya udah intens, kemudian udah keluar. Saya bilang ya udah datang aja Ki. Terus sampai sini kurang lebih jam 19 ya, 19 lebih. Itu sampai sini tuh udah bukaan 8 ke 9 cm. Jadi luar biasa cepet banget sih untuk anak pertama. Dalam jangka waktu Jam 5 ya? jaman ya. Jam 5 kita pulang. Jam 5 berarti 2 jam 3 jam begitu, dari bukan 1 udah sampai bukan 8. Kemudian sampai di sini bukan 89, nggak lama 1 jam kemudian alhamdulillah lahir. Lahir sehat, ibunya sehat, bibinya sehat, alhamdulillah. Semua lancar ya. Alhamdulillah, Kiki luar biasa sih. Sabar dan melewati proses persalinannya dengan baik semuanya. Saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, malah saya kira dokter bercanda, oh ini udah pembukaan. Ki, lu katanya kan udah pembukaan. Yang bener dok, kata saya, ya tunggu aja dulu, katanya 5 menit ya dok ya, tunggu 5 menit sekali kontraksi. Saya bingung bener nggak ya dokter gitu kan, saya cuma periksa, ternyata dokter bilang, dok ini baru sampai rumah udah kontraksi terus, ya udah balik lagi. Saya ketawa ke dokter itu, saya bingung loh, kaget gitu kan, saya tuh kaget gitu. Terus kan 99% kontra dari pembukaan 1 ke 9 itu lama ya dok ya? Ya biasanya. Biasanya dokter juga berkira gitu, cuma kata dokter Ya memang agak jarangnya seperti ini. Agak jarang untuk anak pertama, ini prosesnya memang luar biasa cepat sih. Jadi rencananya memang ada dokter menyuruh aku datang setiap 2 minggu sekali kan, terakhir terus minggu sekali. Nah di usia 39 minggu kemarin aku memang kesini tuh untuk kontrol rencananya. Pas dicek sama dokter udah pembukaan 1, kata dokter balik aja ya dok. Soalnya masih jarang kontraksi ya. Masih pembukaan 1 gitu. Akhirnya kita balik ke rumah, sampai di rumah keluar flek darah yang lebih intens dan kontraksinya lebih intens. Ini dok gimana nih dok, langsung WA dokter balik lagi di sini. Sampai sini langsung bukan 8, masya Allah. Jadi nggak apa ya, nggak disusahkan ya disusahkan di persalinan ini. Kita sempat deg-degannya atau enggak, gimana? emang saya sama dokter ngapain mesti deg-degan, ngapain mesti apa, dokter selalu bilang gitu kan, udah biasa, berdoa aja. Dokternya aja bercanda kok ke saya. Saya yang menemani istri saya, tapi dokter yang melahirkan ngajak bercanda saya biar nggak gitu. Jadi bingung tahu-tahu udah lahir. Mungkin pengalaman saya ya pertama dari Diki, tapi mungkin cara melahirkannya memang beda-beda ya, dengan dokter tertentu pun beda-beda. Saya aneh lah, kok ini melahirkannya bukan seperti melahirkan, jadi
rasa was-was apa takut kami hilang dengan pembawaan dokter gitu kan setelah itu kan. Soalnya kan saya berpikir aduh ber-42 tenaga nggak ada kan, takutnya istri di situ, tapi alhamdulillah dokter terima kasih. Selama ini udah praktek, maksudnya udah atas saran dokter aku harus senam yoga, aku harus ikut kelas-kelas hypnobirthing gitu ya. Itu buyar semua. lihat netizen juga sih itu Iya. komennya aduh. Tapi alhamdulillah bantuan dari dokter itu yang buat saya betul. Kayak punya semangat Optimis, baru gitu, optimis. optimis bahwa kok gampang banget ya gitu. Malah saya lagi lahir normal lagi. Amin insyaallah. Ya yang penting tetap jaga pola hidup sehat aja sih. Sebenarnya itu aja. Masih Sama bisa. kontrol teratur. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan lagi. Nanti mau nambah lagi kan? Insya Insya Allah kalau Kiki sih ada pengen rezekinya ya. kalau Allah ngasih. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Saya sih udah biasa dengan hal-hal seperti itu, jadi menganggap itu biasa aja dan bawa ketawa-ketawa aja gitu, bahagia aja. Karena kalau insya Allah kalau kita bahagia, kita positif, semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau mikirin, nggak pernah mau menanggapi, walaupun orang apa sih gitu udah umur segini masih aja mau punya anak dengan normal gitu kan. Iya. Banyak yang menyaksikan itu, tapi saya percaya bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha segalanya, maha baik. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta gitu. Seharusnya kalau ibunya sehat ya, tidak ada misalnya darah tinggi atau ataupun diabetes ataupun masalah dengan bayinya, seharusnya kesempatan untuk bisa tetap melahirkan normal masih sangat besar. Ya tentu harus kontrol rutin ya, kontrol rutin. Kemudian juga persiapan fisik mulai dari olahraga seperti yang kardio kayak jalan atau treadmill atau sepeda statis. Kemudian mengikuti kayak senam hamil atau prenatal yoga. Kemudian yang penting juga persiapan mental. Ya, jadi ikut-ikut kelas kayak persiapan seperti hypnobirthing untuk belajar relaksasi supaya pada saat proses melahirkan bisa lebih tenang seperti itu. Ini juga berkat bantuan Dokter Ridwan dan tim dari Tengguni, alhamdulillah saya bisa dengan usia saya sekarang banyak yang menyaksikan ya, banyak yang tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara normal, tapi alhamdulillah berkat bantuan pertama doa dari orang tua, Allah dan juga provider yang paling utama Dokter Ridwan dan tim di sini. Memang sih mungkin ada beberapa catatan ya, tapi untuk usia 40 tahun asalkan melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan persiapan yang baik sih saya kira selama tidak ada kontraindikasi itu masih sangat mungkin untuk melahirkan normal. Dengan semangat yang luar biasa dari Kiki dan dukungan dari suami dan keluarganya sih, dan juga support sistemnya dari provider kesehatan dan tempat melahirkannya, saya kira masih sangat mungkin untuk bisa melahirkan normal. Makanya berusaha untuk mencari informasinya itu yang akurat seperti itu, dan tolong juga untuk memberikan informasi itu artinya mungkin lebih baik, mungkin saran-saran atau masukan yang lebih positif gitu loh dibandingkan yang negatif. Karena saat ibu hamil tentu merasa
sangat butuh support gitu. Aku udah berbagai pose ya di mobil ya. Iya. Itu udah berbagai pose karena Ini kepala mau keluar, aduh, makin aku stres. kayak ada tekanan gitu kan. Jadi berasanya kalau kan belum pernah ngerasain namanya kontraksi seperti apa, jadi panik gitu. Padahal dari sini udah bilang jangan panik, jangan tergesa-gesa gitu kan, dari pengemudi udah bilang jangan tergesa-gesa, santai aja. Cuman suami aku panik, jadi aku juga ikut-ikutan panik. Untuk Polisi supir yang aja tenang. langsung aku melahirkan. Aku mau bilang gitu, udah emergency. Berapa kali kita dicegat polisi, Robos, busway, maaf, buat pengaturan lalu lintas karena urgent kali.